Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dari tempat ini kami menyapa shalom bagi kita semua. Shalom. Yang merasakan berkat Tuhan selama 1 minggu ini boleh lambaikan tangannya dong. Amin. Haleluya. Coba lihat samping kanan kirinya, adakah sukacita hari ini? Haleluya. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Boleh sama-sama kita mengakui kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, datang kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Sekali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. tak pernah berakhir di hidupku. Lebih lagi angkat jempolnya untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita bersahutan. Kita akui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi menari buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Boleh sama-sama kita angkat kedua jempol kita untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa,
buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu, buat Engkau yang hadir dan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Bapa kami dedikasikan hari ini hari Sabat-Mu hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, baik tubuh dan jiwa kami. Biar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan isi hati-Mu. Layakan dan kuduskan setiap kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Boleh berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik baginya. Oh, jujur kami Tuhan, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, di dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu
mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup Tuhan, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kami akan bernyanyi bagimu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Angkat tanganmu dan katakan, ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau Tuhan, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Ku yakin Engkau baik Tuhan, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Bukan bernyanyi
masuk dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu dalam bait kudus-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Selalu baik Kau Tuhan, tak pernah meninggalkan kami di tempat tergelap sekalipun. Kami dapat melihat terang-Mu yang ajaib. Dalam kesesakan kami temukan harapan di dalam-Mu Bapa. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Oh kana narina bayara gaya narasiara babaya. Oh narabaya narani naraya narabaya naraya narara baba. Kaya rara ya raba ya rara ya nana ya raba ya rara ya rara baba baba. Kaya nana ya rara ya raba ya rara ya rara ya kana ya baba ya rara. Oh Yesus Yesus. Oh ya rara ya rara rara. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Mari sono semuanya untuk bangkit berdiri. Oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur di hadapan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, dan kami lebih lagi mau bersorak-sorai memuji nama-Mu. Biar hidup kami mau menari bagi Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Shalom. Shalom.
Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita datang untuk memuji nama Tuhan, amin. Lihat samping kanan kirinya, adakah wajah-wajah yang bersuka cita? Haleluya, boleh colek samping kanan kirinya. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anak muda siap memuji nama Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari menari bagi Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh, shalalalala. Katakan Yesus, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama, katakan shalalalala, 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 oh, shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, mari menari bagi Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Katakan shalalalala, 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 oh, shalalalala, shalalalala. Katakan sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya. Sekali lagi glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, puji Tuhan, glory, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Salahkan haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Saudara terkasih. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita sebelum menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari amplop yang sudah tersedia. Di minggu ini kita akan menabur untuk persembahan diakonia Bapak Ibu Saudara. Persembahan ini ditujukan untuk keperluan pelayanan di tempat ini. Dan ditujukan orang yang berduka, yang sakit, yang butuh. Kita akan melayani mereka lewat persembahan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terbebanlah untuk memberi. Ketika kamu menabur, maka Tuhan juga tergerak untuk lebih lagi
menabur dan kita menuai. Kita satukan hati, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh ya raraba syakara rabalala wararabalala. Ya raraba syikara rabalala. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami izinkan Engkau lagi turut bekerja di tempat ini. Dan hari ini juga Tuhan, kesempatan yang baik dan berkenan bagi kami setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Mereka akan menabur lewat persembahan diakonia Tuhan. Persembahan yang ada di dalam genggaman tangan mereka Bapa. Biarlah mereka menabur dengan hati peduli terbeban ya Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat persembahan ini kami kumpulkan Tuhan. Kami akan salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah Tuhan Yesus, lewat persembahan ini Bapa, terbukalah berkat-berkat-Mu buat kami Tuhan Yesus. Lewat persembahan ini Tuhan, makan semakin dicukupkanlah setiap kebutuhan pelayanan diakonia di tempat ini Bapa. Biarlah kami memberi dengan tulus dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Sambil persembahan dijalankan kita bersama-sama, siapkan hati kita. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Kudusnya
Tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu Tuhan, maka apa yang kami lakukan sia-sia ya Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan di muka bumi ini, baik bekerja, berkeluarga, melayani Engkau, beribadah, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih buat hari ini, siang ini, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani. Dan sebagian besar saudara sudah mengenal saya. Tapi saudara tidak perlu banyak mengenal saya. Cukup istri saya yang paling banyak mengenal saya. Haleluya. Saudara lebih banyak mengenal Tuhan. Amin. Kalau saudara banyak mengenal manusia, mengenal seseorang, makin banyak saudara mengenal, makin dalam saudara mengenal seseorang, makin banyaklah saudara tahu kekurangannya. Ya, kan? Makin banyak gitu. Jadi kalau kita berada dalam sebuah pelayanan, dalam kerja, saya ingin pastikan, saya nggak sentuh apapun ya, mungkin mic ya. Nya berarti. Saya ingin pastikan bahwa saudara harus lebih dalam mengenal Tuhan. Jadi jangan terlalu banyak kepo dengan pribadi orang. Haleluya. Ya, karena ini saya sudah cukup dewasa dalam arti berada dalam gereja dan pelayanan dalam organisasi. Saya ingin katakan, saudara harus lebih banyak dalam mengenal Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kita tidak mudah kecewa, tidak baper. Ya, Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Iman yang terlihat dan yang melihat. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca bersama, boleh? Boleh ya? Di Listra, 1, 2, 3. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja. Boleh baca semua? Buka gadgetnya. Ya, kalau nggak ada di layar, ada di layar ya. Kisah Rasul 8 ayat 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang laki-laki yang duduk saja. Karena kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir dan belum pernah dapat berjalan. Ia mendengarkan Paulus bicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman untuk dapat disembuhkan. Maaf, saya baca terjemahan baru 2 ya, TB2. Saudara baca TB1, saya bacain TB2, terjemahan baru 2. Iman yang terlihat dan yang kelihatan. Kita akan lihat di salah satu sisi tentang iman, yaitu iman itu terlihat dan kita dapat melihat. Di sini Paulus temu dengan laki-laki yang lemah, kakinya lumpuh sejak lahir. Ia mendengarkan Paulus, mendengarkan apa? Firman. Ia mendengarkan firman. Saudara, firman perlu didengar. Firman harus sering didengar. Karena dari pendengaran firman Tuhan, iman kita timbul. Tetapi
ada langkah berikutnya, next step. Iman harus terlihat. Jadi orang lumpuh ini bukan hanya mendengar, tetapi Paulus melihat iman. Paulus berkata, ya, Paulus menatap dia dan melihat, katakan melihat. Ya, Paulus melihat. Paulus bukan hanya mendengar, Paulus bukan hanya berbicara dan orang tersebut mendengar, tetapi Paulus juga melihat. Banyak orang berkata, Om, imanku kepada Tuhan sungguh-sungguh, Om. Tapi ibadah dia disebut dengan kristal, Kristen Natal. Ibadahnya hanya menjelang Natal. Tapi cuma El Parasib gak ada yang gitu, ya, gak ada, ya, gak ada. Ada gereja yang kalau sudah jelang Natal, ya, jemaat-jemaat yang lama itu baru muncul, ya. Apalagi pas Natal, tanggal 24-25. Jas yang sudah lama tahun lalu gak dipakai dibersihkan, ya, jas baru mereka pakai. Dengan bangganya datang di hari Natal, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Ibu-ibu yang hanya setahun sekali pakai sanggul sengaja terlambat di hari Natal. Supaya apa? Supaya waktu dia baju ke depan orang lihat, wih sanggulnya keren. Dia sengaja terlambat, ya. Apalagi kalau emasnya banyak, ya. Walaupun mungkin emasnya bukan asli, tapi dia pengen duduk di depan. Bolehkah saya berkata, kalau Anda sudah terlambat, jangan suka duduk di depan walaupun Anda pemimpin. Walaupun Anda pemimpin. Ya, ada pemimpin gitu kan, ada post power syndrome-nya. Kalau udah terlambat, dia kalau nggak duduk di depan merasa terhina dia. Gue nggak dihargai sebagai pemimpin. Enggak, ya. Belajar, ya. Saya gitu saudara. Kalau saya, ya. Bukan saya nggak pernah terlambat, sering terlambat dalam event-event, dalam acara. Tapi kalau sudah terlambat ya udah duduk belakang. Mau dipaksa apapun udah duduk belakang, malu dong. Ya, ya. Walaupun mungkin sepatu baru, kaos kaki baru, ya nggak perlu ada yang tahu lah kita, ya. Ya. Iman itu perlu dilihat. Waktu iman itu terlihat, maka mujizat terjadi. Jadi jangan bilang, oh saya hanya beriman kepada Tuhan. Jadi kalau pujian juga biasa-biasa saja. Ya, sayang, sayang, disayang. Oh tapi aku beriman Om. Jangan Om jangan nilai aku, jangan just by the cover. Jangan hanya nilai aku siapa. Kalau doa juga tenang. Walaupun setengah ngantuk. Tapi kalau tanya, doa, saya doa dengan iman Om. Anda butuh pertolongan Tuhan. Iya butuh, saya butuh. Saya dengan iman saya percaya Tuhan tolong. Tapi saya ingin ingatkan jemaat. Paulus melihat, menatap dan dia melihat. Iman juga harus kelihatan. Amin. Dari mana? Dari tindakan. Dari cara kita memuji, dari cara kita menyembah, cara kita beribadah, cara kita berkorban, cara kita salaman, cara kita bekerja di luar sana, cara kita kuliah, cara kita sekolah harus dilihat. Haleluya. Jadi bukan hanya iman itu bukan hanya sesuatu yang abstrak. Bukan sesuatu yang tidak tampak abstrak. Atau sebuah namanya lip service. Hanya sebuah kata-kata dari bibir. Aku beriman. Tapi Tuhan juga ingin agar iman kita itu nampak. Saya catat sini, karunia dan iman itu mengalir karena ada magnet. Itu ada magnet, saudara.
Karunia dan iman. Jadi kalau kita beriman, orang yang melihat, orang yang dekat dengan kita juga akan merasakan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kenapa? Itu magnet. Jadi kalau orang duduk di samping Anda waktu Anda berbicara, walaupun maaf, Anda orang sederhana. Anda mungkin pendidikannya hanya sampai S1, SD maksudnya. Ya. Tapi Anda orang tahu Anda adalah orang beriman. Karunia dan iman Anda tuh magnet. Orang dapat melihat siapa Anda. Orang dapat tahu bahwa Anda tuh adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang baik, orang yang tulus, orang yang jujur. Orang yang tidak ada dusta di dalam dirinya. Karunia dan iman itu mengalir karena ada magnet. Dan magnet itu bisa menarik mujizat, pertolongan, kebaikan, semuanya. Karena ada karunia dan iman yang dalam diri kita. Matius 9 ayat 1 dan 2. Kita buka Matius 9 ayat 1 dan 2. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Gembala Senior Pendeta Erwin. Ya, terima kasih. Beliau tetap mempercayakan saya berdiri di mimbar kudus ini. Matius 9 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama yuk. Saya baca di terjemahan baru 2. Sesudah naik 1, 2, 3. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus baca apa? Melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Ada orang yang membawa, dan Yesus melihat iman mereka yang membawa. Dan ada orang yang disembuhkan karena ada iman dengan orang-orang yang membawa itu. Jadi bagian yang terpenting iman bukan sesuatu yang hanya kita yakini, kita percaya, kita amini, tapi iman tuh harus kelihatan. Jadi dua kisah ini terjadi karena iman yang kelihatan. Iman yang terlihat. Jadi bukan iman yang samar-samar. Pertanyaan besar, apakah Tuhan melihat iman kita? Atau saudara ingin bersembunyi, oh aku kan dari kecil sudah beriman, Pak Pendeta. Ya, jangan ajari saya ikan berenang katanya. Saya dari kecil sudah beriman. Ya, saya juga. Kalau saudara dari kecil, saya dari opa saya ada pendeta saudara, sampai ayah saya pendeta dan saya pendeta. Jadi kalau saudara bilang saudara beriman dari kecil, saya terlebih lagi saya. Dari opa saya, bapak saya sampai saya adalah pendeta. Jadi kalau soal iman, kita bisa mengatakan itu, kita bisa menjadikan itu semacam kata-kata yang biasa. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa iman saya bisa dilihat. Bukan hanya lip service, bukan hanya sesuatu yang abstrak. Iman harus kelihatan. Saya percaya waktu saudara mendengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, iman itu harus terlihat dari sikap kita. Amin. Ya. Kalau saya di gereja, saya sangat suka dengan jemaat yang berantusias mendengar firman Tuhan. Itu nampak, terpancar dari wajahnya. Ya. Apalagi kalau kita lebih dekat lagi seperti gini, wah lebih jelas nih wajah-wajah yang serius mendengar firman Tuhan. Ya. Kalau saudara banyak tunduk, saya yakin saudara bukan sedang berdoa. Tapi saudara sedang lihat status Facebook, WhatsApp. Bapak Pendeta di gereja kami di gelombang ketiga, sudah ini minggu yang ketiga, gelombang ketiga. Ini sudah minggu ketiga, saya buat peraturan. Khusus gelombang ketiga.
no gadget, no HP. Percaya saudara? Bisa. Semua gadget taruh di depan, titip dengan asyir, dengan apa, taruh. Tidak boleh ada gadget, termasuk pemain musik. Kecuali WL dengan pengkhotbah. Karena mereka butuh lihat, pengkhotbah juga. 3 minggu, saya tanya kepada anak-anak muda, ada yang asam lambungnya naik, gak pegang handphone 90 menit? Gak ada, senang mereka. Ada yang stres, ada yang mulai garuk-garuk kepala, mulai koyak, kulit kepalanya gara-gara, aduh gak ada HP. Gak ada. Ini minggu ketiga. Tidak ada gadget. Memang kebaktiannya hanya 1,5 jam Pak. 1 jam 45 menit. Atau paling lambat 1 jam 45 menit. Paling lambat Pak. Ya. Karena memang itu banyak anak muda gelombang ketiga. Tanpa gadget. Bisa. Amin. Di gelombang 1, gelombang 2 saya provokasi orang tuanya. Saya bilang kalau orang tua ada yang gak setuju, ya silakan searching Google, tanya lihat gereja terdekat di sekitar sini, silakan. Kalau Anda nggak setuju, saya bilang bicara gitu Pak Pendeta. Saya orangnya gitu. Saya tipe pendeta yang belak-belakan. Searching Google, cari gereja, silakan. Mungkin ada gereja di sekitar sini yang kalau dengar firman Tuhan bisa sambil tiktokan. Anda bisa bikin bikin ya kalau perlu bahkan pasang mercon pas kebaktian ya. Mungkin ada gereja yang izinkan pasang mercon. Saya bilang ya saya ingin gelombang 3, saya ingin ajar anak di generasi muda kita tidak pakai HP di ibadah. Ternyata bisa. Haleluya. Haleluya. Ya, mereka. Saya tanya sama orang tua, kalau ada yang keberatan dengan peraturan ini, ya udah, Anda searching aja di Google, cari gereja terdekat di sini. Saya katakan gitu. Kalau Anda keberatan dengan peraturan ini. Dan tadi pagi waktu saya khotbah saya bilang, rencana saya akan masuk peraturan ini ke gelombang 1 dan 2. Wah, orang tua langsung bilang, gak apa-apa kalau orang tua. Saya tanya, siapa yang setuju? Oh, banyak juga orang tua setuju. Saya ingin tanpa gadget pegang di ibadah. Karena saya tanya anak-anak muda, kalian kalau di sekolah SD, SMP, SMA emangnya pegang gadget, pegang handphone selama belajar? Kan enggak. Kenapa di sekolah bisa, kenapa di gereja gak bisa? Saya bilang. Setuju saudara? Ya kenapa gereja? Bisa dong. Dulu kami ibadah mana ada pakai gadget 2 jam, apalagi GPDI Pak. Bisa 2,5 jam ibadah tanpa gadget, tanpa handphone. Sekarang enak, orang gak terasa. Ya, balas status saja udah bisa 1/2 jam. Udah mau habis, puji Tuhan, haleluya, aku cinta Tuhan. Padahal di gereja ngapain balas status ya, bukan dengan firman Tuhan, hanya balas status. Haleluya ya. Apakah itu iman yang kelihatan? Tidak. Itu bukan iman yang kelihatan. Memang mungkin pendeta, gembala gak lihat Anda pegang handphone. Tapi Tuhan melihat Anda. Amin. Tuhan melihat. Ya. Pemain musik kami, ada yang main game, saya tahu. Khususnya drum. Karena pakai ini kan. Pakai apa namanya? Sekat kan? Main game dia. Tapi saya kan orangnya belak-belakan saudara. Saya orangnya tipenya bukan orang yang kayak orang Solo gitu ya. Saya kan orangnya walaupun orang Manado tapi darah Bataknya, darah apanya BPK-nya, darah kidu kita tinggi. Saya bilang, sudah lama tapi saya ingin negur kamu langsung pas khotbah. Lepaskan HP, jangan main game. Wah, itu bayangkan lu kalau pemain drum gitu kan. Ya memang jelas dia main game. Saya tahu dia main game. Dia ada laporan kan pasti ketahuan tuh. Kalau apalagi di drumnya pakai itu kan sekat kan dia aman. Diri main game ya fair fight Mobile Legend atau apa ketahuan. Saya nggak ingin. Iman itu harus kelihatan. Walaupun manusia nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Bagaimana kita mau diberkati? 1,5 jam kita tidak pakai waktu itu dengan maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Di sini nggak ada yang pegang handphone kan? Ada om, ada. Kenapa? Mamaku lagi di ICU. Nggak apa-apa. Haleluya ya. Kita doakan ya. Semoga mamanya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan ya. Matius 10 ayat 12 dan 13. Matius 10 ayat 12 dan 13. Ke 13 ya.
Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam atau shalom kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Kadang-kadang saya bingung dengan istilah ini. Saya bingung dengan istilah ini karena kebanyakan kita, tradisi dan budaya kita masuk rumah kan kita selalu bilang apa kabar, halo, apa kabar. Tapi ya horas, mejua-jua, yahowu ya. Tapi Alkitab mengajarkan ini harus kita katakan shalom. Salam sejahtera. Dan kata ini bukan hanya salam sejahtera, ini menyangkut hal yang lebih luas lagi. Kedamaian, kesehatan, kemakmuran, prosperity ya, prosperity. Apalagi kedamaian, semuanya menyangkut. Saudara, waktu kita mengatakan ini, ya, waktu kita mengatakan ini, kita sedang memberikan sesuatu yang besar kepada orang. Dan orang yang tidak menerima itu, ya dia akan terima dan itu akan kembali ke kita. Apa yang saya dapat waktu saya membaca kitab ini, ayat ini? Seringkali kita memberikan salam itu dengan asal-asal dan menerima salam juga dengan asal-asal. Walaupun mungkin kita lagi sibuk, tapi saudara, belajarlah untuk memberikan salam itu dengan tulus dan hormat. Kalau saya suka dengan bahasa shalom atau haleluya, saya katakan kalau shalom kan itu kan bahasa yang ada di dalam kamus dunia, yaitu kamus yang ada di bahasa Ibrani. Shalom ya. Bahasa itu juga ada di kamus-kamus lain, termasuk artinya damai sejahtera. Termasuk orang Muslim berkata, Assalamualaikum. Itu sama kan dengan shalom. Ya. Tapi kalau saya bilang ada bahasa satu yang perlu juga kita kembangkan, yaitu bahasa kata haleluya. Nah, saudara kalau cari kamus apapun di dunia nggak ada tuh haleluya. Nggak ada. Itu hanya kamus sorga yang artinya puji Tuhan. Kalau kita mengatakan haleluya berarti kita sedang mendatangkan, katakan mendatangkan suasana surga. Ya, amin. Ya, haleluya. Kata shalom dan haleluya. Jadi kalau kita menolak kata itu, maka itu tidak diterima. Maaf, kita nggak akan menerima hal itu. Jadi waktu kita menerima, kita harus menampakkan bahwa kita menerima berkat itu, menerima mujizat itu, menerima pertolongan Tuhan, menerima damai sejahtera Tuhan. Sikap kita, tindakan kita harus nampak. Memang kita tahu bahwa kita memiliki masalah. Kita datang ke gereja ini bukan karena kita sudah menang. Tapi kita datang karena kita ingin tetap dekat dengan hadirat Tuhan supaya kita lebih kuat. Seperti lagu tadi. Di dalam api pun kita tetap bisa menyembah Tuhan. Wah, ini tadi pagi saya khotbah tentang keradikalan. Ini lagu ini belum pernah dinyanyikan di gereja saya. Tadi pagi saya khotbah tentang radikal. Gimana mau radikal kita nyanyi, dalam api pun aku akan tetap menyembahmu Tuhan. Buka Facebook. Nyinggung gue dia. Kurang ajar dah. Balas, ribut. Rupanya status gereja. Minggu depan ditelepon gembala, kenapa gak gereja? Oh gak apa-apa om, baik-baik om. 2 minggu lagi telepon lagi, kenapa gak datang? Sebulan kenapa? Rupanya ketahuan, gara-gara status Facebook teman gereja. Hei, terlalu sering kita punya masalah. Yang jadi korban siapa? Tuhan Yesus. Padahal masalahnya hanya status Facebook. Memang dia menyinggung Anda. Tapi kenapa Tuhan Yesus yang Anda salahkan? Gak mau ke gereja, gak mau melayani. Tapi pelayan-pelayan sini gak gitu lah ya. Ya gak gitu ya. Gak baperan ya. Ya. Saya juga pernah kok melayani Tuhan. Lama, dari tahun 80-an juga melayani musik. Ya dulu waktu sekolah kitab, Om Doni lebih suka gini. Dulu sekolah kitab ya. Saya lebih suka dikasih 10 kali tugas mimpin pujian dibanding 1 kali tugas khotbah di kelompok kecil. Karena saya gak pinter ngomong Pak. Saya orangnya gagap.
gagap, jadi saya malu. Mendingan main musik atau memimpin pujian gitu. Tapi Tuhan kasih ternyata bisa juga berkhotbah walaupun pinter-pinter bodoh gini Pak. Saya bisa khotbah juga walaupun mungkin IQ saya IQ jongkok gitu ya. Kalau lihat Pak Pendeta, wah ini pasti orang pinter nih ya. Kalau sudah kata orang kalau ini sudah habis, ini habis berarti pintar. Tatapan ke depan jelas, masa lalu juga sudah lebih pengalaman di masa lalu. Jadi depan dan belakang udah clear. Kalau orang lihat kan. Saya nih orang, tapi Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan khotbah. Jangan baper. Ya. Gereja kami ada gitu. Ada. Ribut suami istri. Suaminya mundur ya pelayanan. Padahal ribut mereka dua. Kadang-kadang itu saya heran ya. Kenapa yang ribut kalian tapi yang jadi korban Tuhan yang jadi korban. Ya. Ribut masalah bisnis yang jadi korban Tuhan. Ribut masalah ini, nanti masalah anjing juga ya. Karena tetanggaan satu gereja ya, anjingnya di rumah dia ya. Gue gak mau datang gereja lagi lah. Gue lihat anjingnya, lihat wajahnya, lihat anjingnya gitu. Waduh, semualah kita salahkan. Jadi punya persoalan tapi yang disalahkan siapa? Tuh, yang jadi korban siapa? Pelayanan. Jadi mari saudara, kita jadi orang, jadi pribadi, jadi jemaat yang iman itu bisa terlihat. Dan waktu kita kembali ke Matius 10, waktu kita menerima itu, ya, kita akan menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, shalom, ya. Shalom, damai sejahtera, semuanya itu kita terima dalam nama Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 3. Ya. Maaf, bukan ayat terakhir. Roma 12 ayat 3. Kita buka. Roma 12 ayat 3. Maaf, bukan ayat terakhir. Ini ayat ini bagus, saudara bisa garis bawahi atau saudara bikin status juga boleh dengan ayat ini. Ya, supaya nampak bahwa hari Minggu saudara ke gereja. Oke, kalau jemaat saya tahu Pak Don, Bapak Gembala kita nih kalau ngomong soal media jago banget ya. Ya, saya orang media, makanya saya jago. Roma 12 ayat 3. Ya, saya akan bacakan ya. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada Allah kepada kamu masing-masing. Kita memiliki ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Ya. Ukuran. Saya ingin berbicara gini, iman itu harus kelihatan. Iman itu adalah kelihatan. Tapi iman juga memiliki ukuran. Dan ukuran itu siapa yang berikan? Tuhan. Ya, ukuran itu Tuhan yang berikan. Tergantung dari saya bilang wadah yang kita miliki. Ya, kalau wadah yang kita sediakan untuk iman itu kecil, ya memang Anda mungkin pakai Alkitab, Om, ada ayatnya kok Om. Kecil aku bisa pindahkan gunung Sinabung. Iya, memang kau imanmu kecil. Tapi anakmu yang paling kecil juga sampai sekarang gak bisa kau menangkan gitu ya. Karena dia bilang, imanku kecil Om, aku bisa pindahkan gunung. Iya, betul. Tapi kalau imanmu kecil juga sampai sekarang anakmu yang paling kecil belum beribadah, jangan kau katakan itu pada saya. Ukuran iman. Tuhan memberikan ukuran iman sesuai dengan apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, segala sesuatu terus kelihatan. Walaupun kecil, Anda memperlihatkan bahwa Anda memiliki iman. Amin. Banyak pedoman baru di gereja kami, memang mereka pasti lebih mudah untuk baper. Ya, ada orang yang berdoa buat suaminya. Waktu suaminya datang, dia senang sekali. Ya, aduh suamiku ya sudah mulai selingkuh, ya sudah mulai coba-coba narkoba. Tapi waktu suami datang, dia senang. Ya, suaminya juga datang ke gereja juga dengan malu. Ya, mungkin dia merasa tidak layak, dia merasa berdosa. Tapi orang ini saya lihat rentan.
Ya, saya harus dekati, saya harus doakan, kita harus doakan bersama, khususnya suaminya maksudnya ya. Ini rentan nih. Ini tidak boleh ada orang-orang yang ngomong negatif. Kalau ada orang-orang negatif, ini langsung keluar lagi dari gereja dan hidupnya lebih kacau lagi. Saya ketemu dengan seseorang ibu yang sudah lama gak gereja, hanya karena dia bilang, aku ke gereja itu pulang-pulang, jemaatnya ngomongin, gosipin tentang dia. Saya gak suka, Pak. Ya karena kebetulan gereja tersebut banyak jemaatnya di lingkungan yang itu. Jadi jemaat, saya bilang ya itulah kamu sebagai, tapi kan saya maklumi karena dia petobat baru, jadi dia nggak bisa tahan, ya nggak bisa tahan dengan ngomong-ngomong itu. Ini yang saya katakan tadi, ukuran iman. Ukuran iman itu akan ditambah itu dari sebuah pengenalan firman. Dan ukuran iman akan ditambah waktu kita mempertontonkan, memperlihatkan iman. Itu. Kapasitas iman akan bertambah seiring dengan kita mendengar firman Tuhan. Dan iman itu kelihatan. Ya. Lalu dalam 2 Korintus 4 ayat 13, berjalan dari iman kepada iman. Ya, itu pasti akan mengembangkan kapasitas iman kita. Dengan cara apa? Memperkatakan iman. Sekali lagi, saya ulangi, berjalan dari iman kepada iman dalam 2 Korintus 4 ayat 13, itu mengembangkan kapasitas iman kita melalui apa? Perkataan iman. Perkataan itu memiliki power. Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan perkataan. Perkataan itu punya power. Jadi jangan selalu kalau disalam oleh Bapak Gembala, Anda berkata, ya Om tolonglah, ya ginilah aku Om. Tahun depan 2026 Desember juga, ya Om ginilah aku, tolong doakan. 2027 juga, ya gini ya. Harus katakan, Om saya percaya Tuhan akan tolong saya. Jangan selalu berkata negatif. Kalau tanya, apa kabar keluarga? Ya Om, gimana lah Om? Udah puasa, udah doa aku, udah setia aku gereja. Keluarga begini, tahun depan juga gini, tahun 2 tahun lagi gini. Kita katakan kepada diri kita dan iblis harus mendengar itu, bahwa keluarga kita akan dipulihkan. Perkataan iman itu penting, saudara. Amin. Ya. Walaupun realitanya Anda belum diberkati, walaupun realitanya keluarga Anda masih punya masalah, tapi perkataan itu akan mengembangkan kapasitas iman kita. Dan perkataan itu akan menontonkan iman kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Orang akan melihat, Tuhan juga akan melihat iman kita. Kenapa? Perkataan itu menolong kita. Siapa sih ini sudah pernah ke orang pintar? Gak ada yang ngaku pasti ya, takut. Heran saya, orang pintar. Mana kok? Pulang kampung, berobat. Orang pintar. Rupanya orang pintarnya SD-nya gak tamat. Tapi yang datang ini udah S2. Saya bilang yang bodoh siapa ya? Betul kan? Yang datang S2, tapi dia datang kepada orang yang tidak tamat SD. Dan dia sebut itu orang pintar. Yang bodoh siapa saudara? Saya tanya, siapa yang bodoh situ? Dukun, orang pintar. Memakai metode ini kan. Pengulangan kata-kata. Padahal itu metodenya Tuhan. Kata-kata itu diulang, akhirnya memiliki kuasa. Kan dukun itu. Kalau saudara bahasa roh, itu kan pengulangan. Tapi itu perkataan iman. Bahasa roh itu, kita gak mengerti, tapi itu membangun iman kita. Amin. Ya. Saya belajar banyak dari ayah saya. Ayah saya itu suka bahasa roh. Tapi dia bukan orang yang, maksudnya, show off course ya. Show, oh aku bisa, enggak. Dia kalau dalam mobil, dia sambil mobil dulu ya. Kalau sekarang udah tua. Ya Rabasya, Kara Rabasya. Jadi jalan sama saya, ngobrol, tapi dia tidak bisa ngobrol tenang. Ya Rabasya, Kara. Jadi bisa bahasa roh dengan spontan, otomatis. Saya belajar gini, saudara. Bahasa roh itu memang tidak perlu orang tahu. Tapi itu akan membangun roh kita, iman kita. Amin. Dan itu bahasa yang diulang-ulang. Ulang-ulang. Jadi pakailah perkataan iman untuk membangun kapasitas iman kita.
aku sembuh, aku diberkati, aku sehat, ya, aku makmur, aku sejahtera, aku menang. Katakan itu. Kalau Anda belum dapat jodoh sampai sekarang, ya, aku dapat jodoh yang terbaik. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Ingat, saya pernah ingat apa? 3B. Saya tahu 3B yang saya pernah kasih tahu. Kalau belum dapat jodoh anak-anak muda, ada loh teologi saya. Setelah itu teologinya pendeta Donald Wakari. 3B. Berdoa, bekerja, cari jodoh. Bekerja dong, jangan berdoa saja ya. Jangan hanya mandangi muka pria yang ganteng, wajah pria gaya apa namanya? India ya, India Sikh ya. Bukan soal bayangin, enggak, soal cari juga ya. Dan yang ketiga apa? Bercermin. Berdoa, bekerja dan orang banyak kesel tuh ya. Om Don ini apa bercermin Om? Iya, maksudnya sering kali kalian pengen doa, Tuhan aku pengen jodoh orang Korea. Cewek Indonesia dulu, sekarang kan udah mulai. Dulu kan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu cewek Indonesia kan pengen cowok Korea. Saya sangat heran. Saya kadang-kadang bilang gini, kalian suka cowok Korea, tapi setiap hari kalian bahasa Batak, gak pernah belajar bahasa Inggris. Sampai ayam tumbuh gigi pun kayak gak ketemukan jodoh orang Korea. Tapi sekarang udah bisa berhasil loh. 4 atau 5 bulan loh. Saya pemberkatan nikah orang China asli dengan orang Nias loh. Asli loh, China lengkap. Waktu dia ingin mendaftar ke gereja kami, itu lengkap surat dari kedutaan, embassy, lengkap dengan notaris lengkap dengan Indonesia punya apa ya, surat bahwa dia adalah orang yang memang mau menikah di Indonesia dan di gereja ini. Ceweknya orang Nias, saudara, betul-betul dari Nias, gak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia nya belepotan. Saya bingung, dari mana kalian bisa jodoh? Tapi saya pikir benar, kali ini betul-betul bercermin itu, teologi yang ketiga itu bisa dipatahkan dengan teknologi, Pak. Saya bingung dari mana kalian itu. Khotbah saya bercermin itu kalau kalian sadar lah, kalau cari jodoh jangan aneh-aneh lah. Ini orang Nias, bahasa Indonesia belepotan, dekil lagi ya. Maksudnya ya memang putih, cuman aduh gayanya dapat cowok Chinese keren gini. Teknologi. Saudara tahu melalui apa? Aplikasi. WeChat, aplikasi WhatsApp-nya China. WeChat, WeChat. Jadi mereka chatting itu bahasa Indonesia langsung terima bahasa Mandarin bahasa Nias, maksudnya. Waduh, jadi waktu di konseling itu pakai WeChat mereka. Saya sengaja, saya panggil penterjemah dong. Saya bilang saya minta penterjemah Mandarin. Dia bawa dari Jakarta. Saya Mandarin Indonesia. Karena saya juga bisa Mandarin, dia juga bahasa Inggrisnya nggak bisa. Waduh, bingung. Pemberkatan nikah terpaksa penterjemah duduk di samping dia. Khotbah saya di ini kan. Tapi kalau mereka ngomong pakai WeChat. Tapi dia nikah, saudara. Dan cewek itu udah dibawa ke China. Jujur ya, saya kan orangnya bukan bodoh-bodoh amat. Walaupun tadi saya bilang IQ saya kan IQ jongkok. Enggak, saya IQ jongkok. Jangan saya orang pintar. Saya waktu menikah, saya tanya, terus saya lihat semua data dokumen, terus saya telepon sepupu saya di Jakarta. Lu yakin ini aman kan? Aman. Oke. Semua data aman. Semua oke. Kedua, gua nggak mau terlibat dengan human trafficking. Kasihan nih cewek Nias nih. Oh, enggak Don, tenang Don. Ini penterjemahnya ini teman gue Don. Teman aku diyakin Don. Aku juga takut Tuhan Don katanya. Aku bilang pokoknya jangan sampai human trafficking ya. Jangan sampai, kasihan nih saya bilang. Enggak, mereka udah cinta, ya udah, yang penting itu. Dan saya memang konseling 2 hari, saya konseling supaya saya tahu nih, ini layak nggak dinikahkan, ya. Jadi berhasil juga tuh, apa? Ya, ini jodoh, tentang jodoh pula saya bicara sini nanti, Pak.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang saya ingin bagi juga kepada saudara tentang iman ya. Tentang iman, masih ada hubungan dengan iman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Oke, saya akan bacakan terjemahan baru 2, TB2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, saya pelajari kata nomor 2, yang ayat nomor 2, kata merenungkan. Nah ini saudara pelajari. Kadang-kadang kita lihat dalam bahasa asli. Di dalam bahasa, satu bagian dari kata ini merenungkan itu artinya bukan hanya kita diam, tapi kita bergumam mengucapkan tuh, ya. Tuhan Yesus penyembuhku, Tuhan Yesus penyembuhku. Dia baik, dia akan menyembuhkan. Jadi kita bergumam, mengucapkan itu berulang kali. Itulah merenungkan. Jadi merenungkan itu bukan diam, tapi mengucapkan berulang kali. Oke, kita lihat di ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Saya ingin agar setiap kita mengerti dengan kata tidak berjalan menurut ajakan orang fasik yang tidak berdiri. Saudara, kalau kita orang beriman, kita memiliki iman. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita itu sudah berjalan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita akan menjadi orang yang hanya berdiri. Karena kita ada di tengah-tengah orang berdosa. Kata berdiri itu berarti kita tidak melakukan apapun. Dan waktu kita terus bergaul, kita mendapatkan kelompokan pencemooh, kita akan menjadi orang yang duduk. Kalau duduk itu berarti kita tidak akan mampu melakukan apapun juga. Ini artinya saudara, waktu kita membangun iman kita, kita harus tahu juga harus ada orang-orang seperti dalam Matius yang tadi kita baca. Ada orang lumpuh yang dibawa oleh orang-orang. Dan Yesus melihat orang-orang yang membawa itulah yang memiliki iman. Dan orang lumpuh disembuhkan. Dalam konteks Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 ini juga penting. Circle kita, orang-orang sekeliling kita adalah orang-orang yang harus membangun iman kita. Supaya kita bukan orang yang sedang bergerak dengan iman, tiba-tiba ketemu dengan teman dekat yang akhirnya membuat kita berhenti. Oke gitu ya gereja ya. Oke gitulah gembala kita ya. Oke gitu ya si ini ya WL kita ya. Oke gitu ya pelayan kita. Kita diam. Padahal kita sedang bergerak. Tapi kadang-kadang kita memiliki teman yang pencemooh, kita diam. Akhirnya kita lebih lagi mendengar dan akhirnya kita masuk ke dalam sebuah lingkaran orang-orang pencemooh, ya tadi orang berdosa, orang pencemooh. Kita duduk. Dan akhirnya kita tidak mampu berbuat apa lagi. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Saya tidak ajarkan saudara untuk memilih teman. Tapi saya ingatkan saudara, carilah teman yang dapat membuat iman saudara bergerak. Amin. Circle itu penting. Pebisnis juga, Anda tahu, bisnis Anda harus dikelilingi oleh orang-orang yang kuat juga. Kalau enggak, kita terganggu. Sahabat kita, ya, banyak orang bisnis hebat, tapi waktu dia ketemu dengan tukang orang bisnis yang suka dugem, hebat apapun atau suka judi, dia akan tertarik juga, ditarik kan? Kita ditarik, akhirnya hancur semuanya. Begitu dengan keiman. Oh Om Doni, saya kan harus menangkan dia. Iya, Anda harus menangkan, tapi itu bukan circle Anda. Anda adalah mentor. Kalau dia circle Anda bukan menjadikan dia sahabat, tapi Anda menjadikan dia murid. Saya sangat jaga circle saya, Pak. Saya sangat jaga circle. Saya banyak teman. Sekarang saya dipercaya menjadi RISE, pimpinan ketua umum RISE Sumatera. Circle saya makin banyak lagi. Makin banyak circle saya dapat RISE Sumatera. Nanti saudara bisa lihat, nanti saya akan minta tolong kalau bisa diumumkan nextnya. Pembicara-pembicaranya itu adalah 2 guru besar saya, satu Profesor Dr. Irwan Wijaya, ya, seorang penginjil yang luar biasa, satu lagi Daniel Alexander Koden, itu 2 guru saya.
kalau ditanya Bapak Gembala, Pastor Erwin pasti kenal dua ini. Tidak mungkin Pastor Erwin nggak kenal. Tapi itu mereka dua guru saya. Saya akan undang ke Medan untuk bicara. Saya tahu circle saya ini. Orang-orang yang kuat, yang bisa menarik saya, bisa mengangkat saya untuk pelayanan. Bukan orang-orang pecundang. Saya harus jaga. Karena waktu iman saya bergerak, saya memiliki orang-orang yang mendorong saya untuk bergerak. Mungkin mereka di bawah saya levelnya, atau mereka di atas saya, tapi mereka membantu saya untuk bergerak. Amin. Amin. Setuju saudara? Ya saudara, siklo saudara benar. Oh kalau gitu Pak Pendeta saya ingin berdebat sama Anda. Kalau gitu orang-orang pecundang, orang-orang dosa nggak ada circle dong. Mereka ada, tapi Anda bukan menjadi circle, Anda bukan menjadi sahabat. Anda menjadi orang yang mentor. Anda jangan masalah Anda melayani orang yang narkoba terus Anda dengar nasihat dia. Apa nasihat dia? Kalau emas mama mau ditaruh di bank, taruh di rumahmu. Itu nasihat pemakai narkoba kan. Kalau emasnya taruh di apa? Deposit box. Kata pemakai narkoba apa? Taruh di rumah. Supaya apa? Curi. Ya itulah kita dengar. Kita dengar kan. Oh ya betul juga ya. Ngapain bayar deposit box ya? Deposit box mahal. Kalau di rumah kan gratis. Ya itu pemakai narkoba. Kalau saudara dengar, berarti saudara ya kan? Itu ya sederhana. Jadi saudara nggak mungkin mendengar orang yang di bawah level saudara secara rohani. Saudara amin. Amin. Saya yakin GB Al-Parazim, walaupun Anda memiliki gereja mungkin yang medium begini, jemaatnya medium, tapi saya percaya gereja yang bertumbuh dengan pujian penyembah, dengan doa, dan dengan jemaat yang kuat. Iman yang kelihatan, iman yang terlihat. Haleluya. Walaupun ini gerejanya masih muda ya, udah 3 tahun, 4 tahun. 2 tahun ya. Wah, 2 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nyanyikan lagu yang tadi. Ya, boleh ya. Nyanyikan lagu yang tadi. Yang tadi yang di awal tuh yang ada api itu. Apa? Lagu siapa itu ya? Oh, Sydney ya. Saya sebenarnya undang Sydney untuk tanggal ini, tapi saya telepon tapi beliau nggak bisa. Saya baru tahu ada lagu ini dia. Oke, baik. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
mata. Mungkin ada doa yang bertahun-tahun belum Tuhan jawab. Bahkan air matamu sudah habis untuk doa dan permohonan itu. Mungkin kau berpikir, Tuhan tidak lagi peduli dengan aku. Mungkin kau berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Mungkin hari ini kau sudah putus asa. Tapi saya ingin beritahu sebuah kabar baik buat kita semuanya. Milikilah iman yang kelihatan. Anda tidak hanya cukup berdoa dan meminta-minta. Anda tidak cukup hanya menangis. Tapi bolehkah hari ini kita juga melihat, Tuhan ingin melihat iman dalam diri kita. Tuhan ingin melihat iman itu ada. Sekali lagi, Tuhan ingin melihat iman itu ada. Jangan terus kita berkutat. Kita merasa ini tidak mungkin. Memang itu sulit, tapi aku tetap memohon Tuhan. Memang itu sulit, tapi aku tetap memohon. Itu seperti kita berkutat. Kita tidak percaya, tapi kita memohon. Kita tidak percaya, tapi kita tetap memohon. Saudara, milikilah iman yang kelihatan. Kalau Paulus bisa menyembuhkan orang, Tuhan juga bisa menolong orang, menyembuhkan orang dari sebuah iman yang kelihatan. Hari ini juga saya ingin katakan, Tuhan sanggup menolong kita. Tunjukkan imanmu hari ini juga. Walaupun mungkin iman itu kecil, tapi tunjukkanlah iman itu kepada Dia, Sang Raja kita, Juru Selamat kita. Sebab Dia adalah pembuat mujizat yang sejati. Ku kan menyanyi. Ku kan bernyanyi. Tunjukkan iman saudara. Dengan doa kita, dengan nyanyian kita, dengan kerendahan hati kita. Sampai hatiku menang. Lagu pengharapan. Bapa dalam surga, kami datang di tata kasih karunia-Mu. Inilah kami, peganglah tangan kami Tuhan. Ada hal-hal, bahkan banyak hal yang tidak dapat kami tangani, yang tidak dapat kami atasi. Tapi hari ini kami mendengar tentang iman. Mungkin bertahun-tahun kami berseru kepada Engkau, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi Tuhan sampai hari ini Kau belum menolong kami.
Tapi hari ini kami ingin menunjukkan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, kami berdosa, kami munafik, tapi kami ingin Tuhan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya, kami mau percaya, kami mau mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, peluk kami Tuhan Yesus. Jamah di kami, jamah kehidupan kami, jamah keluarga kami, jamah kesehatan kami, jamah juga pekerjaan kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami ingin belajar hidup dengan iman yang kelihatan. Bukan hanya iman yang kami ucapkan, bukan hanya iman yang kami nyanyikan, bukan hanya iman yang kami doakan, tapi iman yang kelihatan, iman yang mampu menjawab doa-doa kami, iman yang mampu mengadakan mujizat dalam kehidupan kami, iman yang mampu memberkati kami, iman di dalam anugerah-Mu, iman di dalam anugerah-Mu, iman dalam kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua percaya katakan amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saat kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk hormat bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Hari ini Bapak, kami bersyukur buat firman yang telah dibagikan oleh hamba-Mu Bapak. Biarlah iman kami semakin kuat, ukuran iman kami semakin besar dan terlihat Tuhan Yesus. Sebab nama-Mu harus dimuliakan Bapak di atas bumi ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kembalikan yang menjadi hak-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap yang memberi Bapa. Biarlah setiap apa yang kami lakukan berhasil dan beruntung dalam nama-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi, haleluya, amin. Sambil kita memberi, kita mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan memperlakukan Israel itu luar biasa. Sebenarnya perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan itu kira-kira 11 hari. 250 km, saudara. Tetapi kenapa Tuhan membawa Israel itu memutar, saudara? Nah, jalur lurus ini akan mengalami banyak peperangan. Jalur 250 km ini, Israel harus menghadapi banyak bangsa-bangsa dan mereka harus berperang. Tuhan tahu selama 400 tahun mereka punya sikap itu seperti budak. Kalau disuruh perang pasti nangis. Disuruh perang pasti kabur. Makanya Tuhan memutar. Kira-kira jadi berapa saudara? 1100 km. Perjalanan yang seharusnya adalah kira-kira 2 bulan. Tetapi karena Israel bersungut-sungut, perjalanannya jadi 40 tahun. Saudara, Tuhan selalu berinisiatif menjauhkan kita dari bahaya. Tetapi seringkali perjalanan yang jauh ini, sungut-sungut kita yang membuat perjalanan itu menjadi lama saudara. Karena itu yuk belajar untuk mempercayai Dia. Katakan amin. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang gak selalu baik kelihatannya, tetapi ujungnya selalu baik. Katakan amin. Jangan khawatir akan masa depan, karena semua ada di tangan yang ajaib. Katakan amin. Shalom, berikut kami sampaikan mengenai informasi GBI Al-Prazi Medan dalam waktu sepekan. Rumah doa pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 12 dan 26 September. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tegar Fernando. Saat yang mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan.
Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan secara online oleh Gembala dan tim, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Kelas Fondasi Orientasi Melayani akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Daftarkan diri Anda segera. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan secara khusus, saudara akan dilayani oleh Gembala dan tim setelah ibadah selesai. Demikian informasi yang kami sampaikan. Have a great day and God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami ingatkan kembali bagi anak-anak muda di tempat ini. Hari ini di sore hari jam 3:30 sore kita ada ibadah pemuda. Mari setiap anak-anak muda kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Mari sonong semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian yang menjadi visi misi gereja kita di tempat ini. Segala bangsa, kaum dan bahasa, mencari terang yang dapat diandalkan, mengikuti panggilan, membawa kemuliaan, memuji-Mu, menyembah-Mu, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu dinyatakan, selamanya kemuliaan-Mu Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki iman yang terlihat Tuhan. Bukan sekedar kata-kata ya Tuhan. Tetapi iman kami Tuhan semakin besar ya Tuhan. Dan iman kami terlihat. Dalam iman kami ada kesembuhan, ada mujizat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau berkati ya Tuhan. Bapa Pendeta Donald Wakari ya Tuhan. Tuhan, Engkau urapi beliau lebih lagi ya Tuhan. Engkau berkati gereja yang digembalakannya Tuhan, jemaat-jemaat yang telah digembalakannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya Tuhan, istri anaknya ya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk Bapa Gembala kami ya Bapak Pendeta Wijaya Erwin bersama Ibu Lima Ariana ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi otoritas-Mu ya Bapak bagi Bapak Gembala kami. Memampukan beliau Tuhan untuk memimpin daripada gereja-Mu ya Tuhan. Visi misi yang Kau berikan pada gereja-Mu Tuhan akan digenapi ya Tuhan. Sampai kemah perjanjian segala bangsa terjadi. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati anak-anaknya ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan, turun atas mereka, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya apapun itu Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan, Bapak Budi dan Ibu Esther ya Tuhan, koordinator Medan ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan mereka ya Tuhan untuk memimpin daripada gereja-Mu ya Tuhan. Hikmat demi hikmat Engkau tambahkan bagi mereka ya Tuhan. Kesehatan yang baik ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perbuat akan Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga bersatu hati Tuhan berdoa ya Tuhan. Untuk gembala satelit yang ada, Kaban Jahe dan Samarinda ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersatukan hati mereka ya Tuhan. Untuk bersama Bapa Gembala kami ya Tuhan. Menggembalakan gereja-Mu yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap apapun pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka ya Tuhan. Engkau juga memberi kesehatan yang baik Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa bagi setiap kami Tuhan. Tim penggembalaan yang ada ya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan, satukan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat melayani bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, agar kami saling menopang, saling mendukung dalam pelayanan ini Tuhan. Dan bersatu hati Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Semua ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang hadir ataupun yang tidak dapat hadir hari ini Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan Engkau lepaskan, yang berbeban berat Engkau ringankan ya Tuhan. Biarlah setiap apapun pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau adalah jawaban. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan lindungi bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Jauhkan dari bangsa kami dari segala roh-roh perpecahan ya Tuhan. Dan setiap bencana apapun Tuhan, Engkau jauhkan ya Bapa. Engkau juga memberkati pemerintahan bangsa Indonesia, presiden, wakil presiden, pemerintahan yang ada dari tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Tuhan, kami percaya ada roh takut akan Engkau bagi bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami akan dipulihkan dan bangsa kami semakin baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan, Engkau curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami ya Tuhan, terutama kota Medan ya Tuhan. Shalom kota Medan, ada damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Engkau pakai gereja-Mu ya Tuhan sebagai alat penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan, ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan buat berkat jasmani yang telah tersedia siang hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati kesehatan, pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, makanan yang telah tersedia telah Engkau suci kuduskan ya Tuhan, sehingga menjadi energi bagi tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau lindungi perjalanan kami sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Dan sebelum itu Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara seiman, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan katakan amin. Bapak Ibu, kami mengundang untuk ibadah PPW Jumat ini. Kembali kita bersama-sama ibadah. Yang punya kerinduan doa kita bersama-sama ibadah lewat ibadah PPW. Jangan lupa di hari Jumat tanggal 26 kita bersama-sama ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat oma-opa jangan langsung pulang. Seperti biasa setiap minggu kita ada selesai makan 15 menit waktu kita untuk persiapan untuk Natal ya. Selamat menikmati berkat jasmani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya.